Oke, drafting phase. Ini udah menuju ke game yang krusial banget, match point buat Onyx. Jadi Alterigo yang memilih di arah red side harusnya udah prepare banget nih untuk kali ini. Yap. Tapi masih ya, Yi Sanshin tidak akan dilepaskan sama sekali untuk Yi Sanshin. Gimana? Kalau Yi Sanshin buat sekarang kayaknya tetap bakal ada di option yang ditutup begitu saja. Kayak bener-bener gak dilepasin sama sekali Zuxin, Isunshin, dan juga Fanny. Ini yang mungkin sempat menjadi sebuah trending topik kemarin nih. Ombawa dan juga Tas yang gimana? Aduh, harus win, please lah tutup Isunshin ya. Apalagi di game yang terakhir tuh. Iya. Yap. Wow. Dan kalau kita lihat dari Uranus dan juga Yves, ini udah mulai diambil-ambilin nih hero-heronya nih. Semenjak Zuxinnya juga udah di-ban. Yap. Dan lagi-lagi Yves yang terbuka nih, freeze lane. Untuk Alterigo kah nanti di mana mereka akan bersatu memperlambat tempo dari Onyx. Mereka biar kah? Betul. Tapi Kimi ada ya, dan aku prefer Kimi juga kalau memang bisa dapetin Kimi ya. Kimi ada hero, ada hero lain Tas. Ya, mungkin buat lawan Yves. Bisa. Itu dia, Kimi Haya yang ambil Kimi. Masih ya. Masih akan bermain around Suns dan Kairinya juga. Ya. Dan Baxia. 3 atas suka mana? Bung Gavin, 3 atas? Jujur ya, kalau 3 atas, kalau melihat secara kontes team fight-nya kayak kanan tuh kayak lebih mulus gak sih? Berbaxia juga. Oke, berarti kita punya beda pandangan ya? Kalau bisa ke kiri. Tas apa? Tas ke kiri. Tas kiri. Iya. Kiri ya. Why? Kayak nggak ada yang bisa bunuh cicinya aja sih di 3 atas. 3 atas gak ada yang bisa bunuh cici. Ya, Kurlem begitu sih memang. ya, Belum kalau ada jawaban. kita lihat Terus tiga atas. kayaknya free banget kebetulan di sini 3-nya. Iya. Tapi dan- Baxia, early game pressure. Apakah Hayabusanya akan tersiksa? Kalau dilihat dari ada Kiminya, mungkin itu bisa lumayan nutup early game-nya sih. Oke, Karena kan dia bukan yang bisa masuk banget juga kan. Dia lebih ke arah free lane. berarti bisa kita bilang kalau misalnya ada invite jungle setidaknya bisa ditanggulangi ya. Iya. Dan aku ngelihatnya bahwa cicinya juga bisa pegang Baxia Uranus sih kalau keikat nanti. Itu yang jadi problem untuk Alterigo sebenarnya. Mainin Baxia waktu ada cici. Gampang banget di kite Baxia. Aku lagi mikirin sesuatu yang cukup menarik sih kalau kita lihat kayak gini. Apakah mereka akan play around RV gitu kan? Yang dimana kalau draft Uranus dan juga Baxia itu kan kemarin sempat dibawanya sama EVOS malahan. Iya. Dimana mereka bermain dengan Marksman. Marksman-nya kayak Cloud gitu kan. Yang emang tujuannya buat ngedrag gamenya ke late game. Jadi nanti junglernya tetap bisa dibawain juga. Dan Oh. Chow. Gold kah? Untuk Chow? Karena kalau Tas akan main di mid. Atau Romer. Kayaknya Buat Chow Romer Romer ya? Kayaknya Chow Romer sih. Romer. Buat menangin mid-nya kan. Karena pengen pressure Hayanya. Kayak yang tadi bilang kan. Biar mid-nya lebih kuat lah, at least daripada Onyx. Tapi kalau kita ngomongin alter ego Tas, banyak yang flex sih Tas. Iya. Anggap ini cicinya gold lane. Uranusnya bisa di gold lane, nanti Nino yang bawa Chow-nya. Ya, itu bisa juga. Ya, last pick-nya masih bisa mungkin tertuju ke arah dari Lancelot gitu. Itu yang masih kurang sih. Aku merasa emang butuh banget damage. Ya, Ketika ada Marksman Baxia, sih. harus marksman sih. Iya. Marksman ini kalau yang gue Kalau emang bawa tank jungle tuh harus ada hyper carry-nya di gold lane. pakai Minimal. aja opsi dia, why not? One Eh. last hit opsi dia. Item dependent banget opsi dia. Lama jadinya. Lapu Ini hero loncat semua masalahnya bro. Ini hero loncat semua nih. Ini Guinevere Romer. Romer, My T-Boy. God. Wah, Ya, dan lapu yang kita tahu di band terus-terusan. Loot PL-nya lapu sekarang keluar. Iya, Lutfi ya jadinya ya. Iya. Dan itu yang ngebuat God Saver alam mama Ah, pusing ini kelepas alama. iya, dan menurutku 5 pick Onyx ini super strong. Superior banget juga. Iya. Sisinya lengkap banget, Kimi udah tinggal eksekusi ini. Badan ada. Badan ada. Ini mau Hayabusa atau Kimi yang pakai Sky Pierce ya ini? Sama aja sepertinya. Iya, sama aja. Asal jangan kayak para caster. Hah? Dari 5 orang main, Gitu. 4 orang Sky Wizard. Pasti. Sampai Gatot kaca. Wah, Dan Ruby. Ruby. Fighter semua ya. Fighter semua. Alterigo less damage. Less damage. Les banget. Oke. Cepat tas. Fast. Onyx. Onyx, Profesor. Onyx. Onyx. Onyx semua. Apakah ini akan menjadi game terakhir? Mana tepuk tangannya Sukestan? Take it away. Yap, draft pick telah selesai. Akankah ini menjadi akhir untuk Alterigo dan Onyx menambahkan gelar mereka? Atau ada skenario, ada adegan di mana pengejaran terjadi
Karena best of 7 match point di tangan Onyx. Alter Ego mampukah mereka bangkit? Oke, kalau begitu sebelum kita menuju ke Land of Down. Game yang kelima bisa saja menjadi akhir dari Grand Final pula. Jadi langsung saja untuk itu semua, mana suaranya? Full house. Nice pick 2. Gak sepi ya? Hah? Gak sepi kan? Sapi. Gak. Penuh. Perasaan soal mulu. Makanya. Tapi ya untuk landing Lutfi ini yang dari kemarin. Bahkan ketika Onyx menang gak jarang loh Lutfi lampu-lampu tuh jadi MVP. Yap. Tapi sekarang lepas dan dipakai. Gue penasaran sih masih tajam kah? Atau ya draft yang resiko wait Arvi. Oke. Arvi hampir Arvi. Namun Sans di tempat yang berbeda terus mengatakan damage-nya pula. Iya. Mereka coba untuk bermain kasar di early. Tapi mereka gak punya assurance late game loh. Yang tadi udah dibahas juga sama para panelis kita. Yep. Susah sebenarnya untuk late game. Tapi dari awal mereka harus make sure Buset. mereka galak. Ini Alek sama Kiboy coba berantem berdua di River tuh. Oh, Becek dari tadi. Hehehe. Dijube menjadi korban gas satu terakhir dan first blood. Menjadi milik dari Suns. Dan mereka masih berusaha untuk bisa mendapatkan lagi. Korban yang kedua. Kembali Onyx mulai mendominasi early game. Itu dia lagi-lagi mid lane. Mungkin memang harus sedikit direm nih dari Alter Ego. Karena pressure dari Onyx. Bukan hanya dari Suns-nya. Kiboy pun siap hadir. Andai Kiboy kurang, Kairi yang hadir. Oke, sementara itu sekarang Kairi sudah siap untuk bisa mengamankan lava golem yang dimiliki pula oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Dan Alek hanya bisa melihat dari kejauhan. Masalahnya ini lagi-lagi ya kita lihat di 2 game terakhir. Ketika Onyx pegang temponya. Itu berat banget langsung untuk Alter Ego. Waduh, oke. Galak juga tapi Arvi ya. Iya. Coba dimajuin lagi dan turtle yang pertama. Alter Ego mereka harus make sure ini untuk mereka. Yep. Sementara itu, 4 player sudah mulai berkumpul cuman source damage-nya ini ditarik. Emang Vendor tadi sudah tercipta. Namun Kiboy dengan sepatu migration tadi masih sempat kabur dan juga mengamankan diri hanya sekarang. Kairi malah menjadi sayang sebutan begitu mengerikan. Brave Fighter dikeluarkan Lutfi. Melingkar bola. Sementara Kiboy tertangkap basah di belakang. Masih ada dodge, immune juga dan akhirnya turtle pertama. Somehow Onyx mereka yang ambil. Wow. Oke. Itu dia turtle yang pertama. Menjadi milik dari Onyx. Dan di bawah nih antara Arvi dan juga Skylar kita nggak tahu nih kapan berakhirnya kalau gini-gini terus nih. Itu dia. Mereka mungkin akan ada di ganking nanti baru unggul atau mereka tinggalin bawahnya mereka potong dan jalan. Tapi assassin loh. Lawan tank jungle. Di turtle pertama mereka unggul. Ini menjadi early game yang diimpikan. Sama semua user assassin. Yap. Sementara di Remit terlihat 2 player, 3 player Yazuke. Ini harus hati-hati sama Kiboy sih. Mana nggak ada lagi Purify kan mereka. Tapi jujur Dilompatin udah auto aja ngangkat ini, Lim. makanya siapapun juga bisa ditembak gitu kan. Emang kalau ngomongin burst nggak banget lah ya. Iya. Dan kalau dibalikin nih, The Way of Dragon dari Alek. Ini nggak ada yang burst juga. Iya. Jadi nih mereka ya udahlah. Kita lihat nanti bagaimana follow up-nya. Mereka harus main lebih kasar tadi di awal. Mereka unggulin itemnya, unggulin levelnya. Baru mereka bisa enak nanti sekali ke late gamenya. Dan itu dia ada sepatu yang migration. Juga final requiem. Sebuah damage langsung dihasilkan dan masuk ke dalam tubuh dari Alek. Alek kan down, Kiboy masih berusaha untuk bisa kabur. Namun sekarang Sam masih bisa menghantarkan damage dan juga memberikan backup terhadap Kiboy. Kiboy bisa saja lompat dengan satu sepatu migration lagi dan masih ada damage yang mereka bisa hasilkan. Ditangkap. Dan itu dia, Yazuke menjadi korban. Seperti yang sudah terpredik. Itu dia dimakan. Dan Kiboy memang menjadi korban. Tapi ini totally worth it. Pertukaran ke arah jungle. Baxia yang kita kadang-kadang untuk unggul early-nya ternyata gagal mendominasi. Enak banget kan. Mereka punya waktu yang lama sampai cooldown dari Spatel Migration balik lagi, Lim. Sampai Quad Shadow ada lagi. Sampai Quad Shadow ada lagi ya lompat lagi lah. Masa yang gak lompat? Dipegang habis-habisan sama Suns. Dan ya kita akan lihat nih, ketika Onyx udah mendominasi, ingat 2 game sebelumnya. Alter Ego gak berkutik sama sekali. Yap. Namun sekarang coba lihat pergerakan dari Alek. Sneaky Piki mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah satu player tapi terlihat dari map di mana follow up damage-nya. Gak ada. Arvi, Oke. dia udah jadi Oracle sebetulnya. Dan Arvi di tempat yang lain ditembakin oleh San sakit banget. Itu ketempelan kayak gitu siapa yang pengen sih? Itu dia.
Masalahnya sakit juga damage tapi setup Yep. turtle dilakukan. Alter Ego akan coba. Oke, Brave Fighter, Lutfi menjadi orang terdepan dengan pedang yang sangat-sangat besar sekali. Apa yang akan terjadi? Kairi. Turtle-nya berhasil untuk diamankan oleh Kairi. Yang pertama mereka kembali terpecah di dalam area tersebut. Ada satu Spider Migration, Valor Requiem semua dikeluarkan. Bahkan sekarang tersetolnya. Dan juga Yoyo Blitz apa begitu menyakitkan. Ada Arvia menjadi korban. Bahkan Dino-nya masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut guna untuk bisa mendapatkan ke arah daerah jauh lebih aman tapi terlalu sulit. Turtle dan point kill diungguli lagi-lagi Onyx. Masih mendominasi bahkan sekarang Invade Jungle. Yasuke mencoba untuk bisa menabrak, Sancha masih bisa mundur, tapi Kibo yang kembali menjadi korban. Ya tetap Kiboy ya. Pertukarannya tetap di Kiboy. Kairi aman banget. Alek. Aman banget. Hanya mengejar kayu tadi tuh ya. Itu dia. Dan andai kena WF Dragon, yang follow Gift tadi loh. Yap. Pasti masih bisa gerak juga. Taras hancur. Skylar juga dominasi semua lane. Didominasi coba tabrak ke arah Lutfi. Oke, Lutfi Brave Fighter-nya langsung ditendang The Way of Dragon. Apa yang akan terjadi? Akankah Lutfi bisa bertahan? Karena sejauh ini Lutfi sudah tidak kuat lagi. Berhasil ditumbangkan memang. Tapi mid terbuka. Kiboy naik ke atas. Tengah ditutup. Wah, pertukaran yang tidak adil lagi-lagi Onyx. Oke. Mereka unggul. Sementara sekarang Kiboy sendirian di dalam outer yang ada di bagian atas dan Alek sudah memantau di area belakang. Ada satu Spatial Migration dan selesailah sudah Kiboy untuk keempat kalinya. Tapi Purple Buff berhasil diambil oleh Kairi yang semakin kaya akan nutrisi. Tapi ini the best thing sih yang bisa dilakukan. Dan Loh. MPL ID Extremer. Wehey. Ada R7. Ada Cadera, ada Yuka, sama ada ini Michelle. Rame ya. Ah mantap, Rame banget itu. rame. Langsung ya kalian bisa langsung kunjungi juga nih. Channel official di stream MPL ID. Ini gimana ya? Bentar nih. Yang satu damage-nya ada, yang satu... yang satu damage-nya gotong royong, Pak. Bentar gini. Takutnya musyawarah menuju mufakat nggak ketemu-ketemu nih. Ketemu Pak. Tadi di atas. Oke. Masalah gini. Oke. Sekarang masih bisa. Tapi apa kabar 2 menit lagi dan Yap, Boy? itu dia. Ada satu lagi. Pergerakan Jet Kundo tadi yang connect karena beberapa player. Dan sekarang Alek malah menjadi korban. Ada satu lagi pergerakan lewat. Skypers yang sudah diamankan oleh Kairi. Sementara Kairinya pun menjadi korban. Dan ini menjadi sebuah keuntungan yang bisa diamankan oleh Alter Ego Momentum. Bisakah mereka ambil Lim? Harusnya bisa atau mereka jawabannya harus bisa. Karena turtle yang diamankan sekarang akan menjadi gold. Oke. Dan Kiboy kembali menjadi korban tapi San tahan BLT-nya mengantarkan damage per second begitu mengerikan. Yasuke mundur lagi. Ya, goldnya mulai ketarik Onyx. Hati-hati Onyx sedikit melepas temponya dan Skylar ditempel oleh Arvi. Damage dari Skylar sama regennya Arvi ternyata belum nutup. Yep. Dan yang jadi masalah tadi pertukaran terhadap Kairi. Apapun yang terjadi itu nggak worth. Nah, nggak ini boleh dia. sama sekali Kairi. Dan sekarang Kairi langsung saya di-push habis-habisan. The Wave Dragon. Tapi ternyata follow up damage-nya pergi Alek. Hampir saya menjadi korban. Alek yang tertinggal dan selamat untuk kali ini. Masih ada flicker. Ngelepas dari Shadow Kill tadi untungnya Alek nggak nempel. Dan ya Orange Pass masih bisa diambil juga. Dan sekarang temponya akan sedikit turun Onyx. Mereka sadar sekarang, oke gak bisa, kita gak bisa gas terus nih. Ini 3 tanknya, 4 bahkan sama Nino. Yep. 3 player di area mid. Kiboy memantau dari kejauhan. Skypierce. Ini Kiboy udah jadi atlet lompat jauh deh tadi Lim. Bener dah. Iya, flickernya Bentar juga lagi atlet cooldown. lompat indah nih dia kalau montage nih. Masalahnya gini loh, bayangkan kalau Hijume kena, sumber damage-nya dari mana? Ya. Satu-satunya yang bisa nge-damage sekarang Hijume. Oke. Tapi tenang, Nino ada Hunter Strike juga. Yap. Lumayan. Mundur. Yasuke balik arah. Sekarang mereka bisa unggulin dari segi jumlah sih. Dan targeting dari Kairi. Sekarang udah lumayan sulit karena nggak gampang. Kiboy, The Wave Dragon berhasil mendapatkan ke arah Kiboy. Tapi Kiboynya masih bisa flicker ke tempat yang berbeda. Kiboynya pun masih berhasil selamat hanya saja untuk sekarang Arvinya masih berjuang untuk bisa menyelamatkan dirinya. Tapi Shadow Kill-nya tadi langsung terpecah damage-nya. Kurang. Hampir Phantom Shuriken yang membuat pergerakan dari Arvi dihentikan. Tapi Kiboy langsung dikejar. Ada Dora Wolf King tadi udah langsung teriak Spatial Migration. Langsung yang dibalaskan. I'm offended dan membuat Skylar tumbang. Bahkan sekarang Sancha masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Ada Brave Fighter lompat ke depan. Sementara Alexia Wave pada Dragon. satu dua Wave Dragon akan ada follow up damage. Kiboynya down. Alexia masih bisa selamat. Tapi tidak untuk attack lava. Dan di tempat yang lain Kairi. Sans hilang. Kairi untungnya masih selamat dan Nino flicker. Offensif. Alter Ego masih
punya harapan. Mereka mengejar ketertinggalan gold yang sangat-sangat jauh tadi. Sekarang Lord terbuka dan gak bisa dikontes harusnya karena gak cukup dari waktunya. Gokil. Masih ada semangat yang begitu membara, mereka belum selesai, Lim. Masih ada momentum yang bisa diciptakan oleh Alter Ego untuk membalaskan beberapa round sebelumnya. Masih bisa. Masih ada harapan 1000 gold sekarang. Tapi kalau kita bahas defense, Onyx ini kuat loh. Mereka bawa Kimi dengan spam, dengan damage yang untuk clear wave minion itu sangat-sangat mudah. Loh, batuk loh. Ada Kaget loh. Lord Dustin rupanya. Woi, Ya batuk. Batuk. Lagi 2. Lagi tiga. Sabar. Tuh gue hitungin loh. Oke. 4, gue hitungin loh. midnya 5. ketangkap Hijume. Oke, dan sekarang ada shadow kill. Sementara Hijume-nya down. Hilang lagi momentum yang sudah diamankan tadi oleh Alter Ego. Kehilangan Hijume. Ini yang tadi skenario sempat gue bahas loh. Gimana kalau Hijume yang ditarget dan Hijume yang hilang? Yep. Itu pasti berat banget. Lordnya nggak bisa ditempel. Midnya pun berhasil di buset. defense. Ya ampun Bang Ganteng. Dadah. Halo Bang Ganteng, bisa deh. Aduh gak fokus jadi. Iya jadi gak fokus saya. Tapi Lord berhasil Buset, di-clear. Aman lihat banget. Itu lihat penuh, Full house. full house. Katanya sepi. Katanya sepi. Ternyata tidak. Iya, Ternyata full house. iya. Langsung ya. Dan ya balik lagi Alter Ego. Kehilangan Hijume. Ya, Ini jadi masalah serius. Mereka harus jaga Hijume apapun caranya. Gak boleh sampai kena quad shadow. Gak boleh sampai kena initiate dari Keyboy. Jadi masalahnya ada 2 nih. Tapi menurut gua karena depannya ada 4. Itu bisa. Itu possible. yep. Hei, Keyboy-nya. Keyboy tertangkap basah, Keyboy tadi. Panther Migration dan sekarang Skylar. Akankah masih sempat mereka Minion. untuk bisa membalaskan keadaan kan untuk sekarang. Terlihat dengan sebuah pergerakan dari Kirsten Cole yang memang langsung dikeluarkan pula. Tapi di bagian bawah ini turretnya bisa saja mereka hancurkan dan Narvi pasang badan. Wah ini kitingnya Onyx sih gak main-main loh. Mereka bisa tarik ulur sedemikian rupa. Sampai mereka nggak kehilangan member sama sekali. Kayak konsil, inisiasi yang dilakukan Alter Ego semuanya gagal. Yep. Tapi ya Keyboy tadi yang buying time lama banget. Dengan adanya Spatial Migration, dia ada Veiled Requiem untuk immune. Jadi banyak banget nih kendala yang harus dihadapi Alter Ego. Ya Keyboy kaburnya juga harusnya masih enak ya. Dia Spatial Migration, bayangan bisa keluar, dia masih punya flicker juga. Iya. Ya itulah tadi makanya kitingnya juga masih bisa dilakukan. Immune-nya Dia lah yang paling possible untuk melakukan hal tersebut. Lebih ke harus dia sih. Karena kalau nggak dia siapa lagi? Mungkin Skylar lah salah satu yang bisa juga. Dan itu dia ada sebuah lagi. Boy. Spatial Migration, Pilot yang bisa ke Kairi. Mendapatkan langsung pergerakan Alex. 1 player. Lenyap seketika, Yasuke baru hadir. Itu dia kan, tiba-tiba Onyx mereka yang ngebuka tanpa flicker Keyboy. Mereka bisa pegang kendalinya, mereka pegang temponya untuk landing jauh. Arvi Buset, masih bisa seharusnya. ini robot langsung disamperin nama lapu-lapu. Tapi tetap akan lama sih kalau memang mau dikomit pun. Gua rasa space yang diberikan sama Arvi bakal lumayan. Aduh, enak banget nemplok dah. Hah? Oke, itu nemplok. Iya bener ya. Iya. Kayak Lord ditemplokin terus Ya, nih ini sama kayak Kairi. Lord nih ditemplokin kayak begini nih, oke. Sementara itu Yasuke sudah memantau dari kejauhan. Kairi level 15, Yasuke Arvi. sesaat lagi. Pilot required! Arvi down! Kembali mereka kehilangan 1 player, quantity-nya kurang. Namun sekarang ada Yasuke menabrakkan diri tadi ke arah Skylar. Mereka mencoba untuk bisa melakukan team fight dan juga mengganggu estimasi waktu di area Lord. Ini goldnya sama nih, possible banget untuk melakukan kontes walaupun Diam-diam itu dia Spatial Migration dan tadi langsung lompakan di depan, setidaknya masih ada efek sisi yang bisa diantarkan. Sebentar sekali lagi Jume langsung terpisah di tempat yang berbeda. Ada satu lagi, Shadow Kill yang udah langsung dikuatkan dan tidak ada yang tumbang kembali. masih selamat Alter Ego ataupun Onyx. Namun Lord sekarang terbuka. Onyx mereka bisa set up karena Lordnya. Alek memang spawn. Alek memang bisa buka vision tapi gak banyak yang bisa dilakukan Alek. Yasuke Yap. Alex siap hadir, tapi Lordnya Nggak bisa. akan langsung diamankan. Dan sepertinya akan ada pertempuran kayak akan dilakukan oleh pemain dari Alter Ego. Ini kalau ada konsil nih bisa nih, oke. No, bukan pilihan yang bagus untuk maju. Alter Ego, mereka memilih untuk defense. Goldnya nggak banyak nih. Lagi-lagi bisa gue bilang ini bisa dibalikin. Entah itu Onyx, entah itu Alter Ego. Ya, Karena ya dengan Lord sekarang momentum ada di Onyx. Apakah Lord ini bisa menjadi Lord yang bahaya karena masih ada inner turret dari semuanya. yap. Oke. Waduh. Ada Opal nih. Kok? Siapa yang melepaskan Opal untuk datang ke sini? Hei. Kodelwin.
Manggil doang. Tapi ya Lord akan dikawal. Ini three lane push memang nggak possible karena atasnya udah di-clear. Yap. Tapi Lord di bagian bawah harus difokusin dulu. Nah ini nih, Lordnya ini loh. Bagaimana cara mereka untuk bisa mengacungkan dengan sangat cepat, tapi Ludwig ketahuan posisinya. Ada satu brand fighter langsung dikeluarkan mungkin. Sesaat lagi Spatial Migration akan langsung bisa menuju ke arah depan, tapi pertama mereka berhasil dan itu dia Spatial Migration dari Kiboy. Kembali membunuh dan juga mendapatkan sebuah momentum yang begitu mengerikan. Onyx dengan Lordnya masih ada mid dihancurkan dan mereka nggak mau mundur sama sekali. Oke, Lord sudah menghilang. Satu base turret di area mid dan juga di area bawah sudah selesai pula. Hanya ada 4 player. Kerside call-nya pun tadi mengikat karena 2 player, tapi web minion telah hilang. Mereka fokus ke top lane, tidak buru-buru. 3.000 gold, keuntungan yang nyata. Onyx, Kiboy yang lagi-lagi Kiboy. Selalu ada momentum. Inner turret hilang dan base turret mereka masih aman yang top lane. Satu-satunya Alter Ego masih bertahan walaupun di ujung tanduk. Wah, pertahanan terakhir dari Alter Ego hanya ada satu base turret di bagian atas. Dan hanya ada itu. Oke, Winter. Sementara rumput mereka sekarang semakin sedikit, Lim. Itu dia. Dari tadi Kiboy, perih banget. Mulai tegang nampaknya. Outer Champs, Sonic. Keduanya sama-sama menunggu. Harap-harap cemas. Dari segi item kelihatan nih memang dari Hayabusa unggul jauh banget sih. Karena memang Hayabusa juga kan farmingnya lebih cepat. Ya, Satu item lagi, Endless Battle. Full item. cukup hening seperti yang Nice Pick 2 ya. Deg-degan kah ini semuanya? Harap-harap cemas. Harap cemas. Kita lihat sesaat lagi seperti apa momentum yang memang bisa diciptakan oleh masing-masing tim. Suns yang dari tadi menjadi masalah. Dan fun fact by GoPay, perjalanan panjang dengan total 506 game yang telah dijalani di MPLI di Suns. Mencatatkan waktu bermain hingga 146 jam. Oke, ada satu quad shadow tadi. Alek masih bisa selamat. 13 detik menuju ke arah Lord selanjutnya dan mereka harus jauh lebih aware lagi. Namun sekarang kesempatan untuk Onyx, akankah mereka bisa mendapatkan momentum seperti sebelumnya? Harusnya bisa sih. Dapat poin kill sebelum ada objektif Lord kayak gini. Tapi ini bener-bener tempo dipegang Onyx. Memang goldnya nggak separah di game sebelumnya. Ya. Tapi lihat Alek. Itu dia Alek mencoba untuk bisa masuk tapi ya ada satu lompatan tadi yang memang sudah dikeluarkan dan bisa digocek. Terbaca ya tadi, sedikit terbaca. Oh Arvi, no Arvi. No, Arvi! Kembali mereka mendapatkan momentum, Lim. Lagi-lagi disisain 4 member saja. Dan mereka akan susah untuk melakukan kontes. Vision belum terbuka. Kiboy ada flicker. Itu yang harus digarisbawahi. Dan Lord sepertinya akan dilepas. Oke, Lord sepertinya akan dilepas, akan direlakan, akan diikhlaskan. Dan seperti apa defensif dari Alter Ego itu ya, yang akan kita lihat sesaat lagi. Ini dia final push. Lagi-lagi kita hitung dari high ground defense. Mereka punya Hijume. Final push kah? Harusnya. Karena perbedaan 4.000 gold Lordnya akan jadi sangat bahaya. Yap. Dan Winter Crown, oh Skylar juga udah Winter. Oke. Dua Winter ternyata. Nice Pick 2 akan menjadi saksi. 873.000 orang di channel MPL juga akan menjadi saksi. Kiboy! Akankah satu pergerakan yang begitu indah lewat Spatial Migration. Lagi-lagi Kiboy tanpa flicker. Masih ada flicker dari Kiboy, berarti sekarang Lord hadir di arah mid lane. Dan Oke. Onyx siap untuk menabrak Alter Ego. 4 player saja harus menghadapi satu Lord dan juga 5 player dari Onyx. Tapi baru saja melihat Alek yang mencoba untuk bisa maju. Ada Brevital langsung dikeluarkan sebentar Yasuke. Langsung aja. Sebenarnya Alek akan kehilangan kuartal sesaat. Tapi Bestia dan Onyx kembali menjadi juara. Dan untuk kali ini kembali Alter Ego gagal mengukir sejarah. The Dream Team become a champion. Onyx gelar ke-7 demi M7 kembali ke tahta sang juara. Onyx kembali jadi juara. Onyx, Raja Galaksi dari season ke season. Performa yang stabil, performa yang begitu luar biasa. Inilah yang dipertontonkan selalu kepada seluruh penikmat dari MLBB regional manapun. Let's try.
untuk El Familia. Alter Ego kembali di peringkat kedua. Oke, tapi buat teman-teman semua sebelum kita menuju Onyx, mungkin sekarang waktunya kita berikan big applause juga untuk Alter Ego sebagai runner up. Salah satu yang mewakili kita juga di M7. Yap, tapi untuk Sonic Dan last but not least, ini dia the hour champion, the king of Galaxy. Please welcome Onyx. Raja Galaksi Sonic bergembira bersama dengan Onyx. Ternyata season 16 masih waktunya Onyx. Wah. Wow, 4-1 loh. 4-1. Mereka seperti tidak meyakinkan di game yang pertama, Lim. Ya, Tapi setelahnya, apa kata dunia itu yang ditampar habis-habisan sama Onyx. itu dia berawal dari Dream Team. Sekarang mereka menjadi tim juara. Onyx, mereka Ini dia. membuktikan semuanya. Dan mereka bukan hanya membawa harapan dari masing-masing playernya. Mereka berdua, bukan hanya Onyx, Alter Ego pun sama. Mereka membawa harapan dari seluruh penikmat Mobile Legends. Karena mereka lah wakil M7 dari Indonesia. Ini dia dua perwakilan M7 dari regional ID. Big respect dari masing-masing tim. Dan ini juga lah yang mungkin kita harapkan dari masing-masing super fans yang ada di luar sana. Dan super fans manapun. Saling respect, itulah yang emang benar-benar kita junjung tinggi. Itu dia. Wow, Onyx, gua nggak tahu udah berapa banyak cincin di tangan Sans. Yap. Tapi yang pasti ini nambah lagi. Nice try Alter Ego, El Familia. Mereka sudah do the best. Mereka kasih yang terbaik. Satu kata mungkin, 2-3 kata bagi mereka Yap. mengandung banyak sekali arti. Kak Delwin, ini dia anak-anakmu yang begitu membanggakan. Performa yang begitu luar biasa, performa yang begitu mengejutkan dari era ke era. Wow. Hingga pada hari ini, mereka menunjukkan bagaimana kualitas yang Alter Ego punya. Itu dia menjadi runner up. Bukanlah sebuah hal yang mudah. Bukanlah sebuah hal yang perlu ditangisi. Tapi yang pasti, ini dia Raja Galaksi kita. Yap. Mereka sudah standby di depan dan langsung saja this is it. Oh, Nick. Woo! Ini dia Dream Team. Become a champion team. Tim Onyx. Oke, dan nice pick 2. Gua ingin bertanya satu hal. What time is it? Sekali lagi. What time is it? It's Sonic time. Ya, itu dia Raja Galaksi kita. Langsung saja. Yap, dan untuk itu semua berarti tugas dari para caster. Sudah selesai. Ada Lip Kocul, ada Papulung, dan kita berdua sign out, kita berdua pamit undur diri. Dan sekarang waktunya kita akan langsung berikan kepada The Hour Host, Bude Clara, dan juga Alicia. Pada akhirnya perjalanan dari season 16 berakhir hari ini. Hasil manis masih didapatkan dari tim Onyx. Mereka terus mengkoleksi kemenangan. Kemenangan demi kemenangan. Tidak mudah, namun disinilah mereka. Sang Raja Galaksi akhirnya telah kita temukan. Perjuangan panjang dan melelahkan kini terbayarkan. Selamat untuk tim Onyx telah membuktikan diri menjadi yang terkuat dan paling layak untuk menjadi perwakilan menuju M7 Indonesia. Dan kini tiba saatnya memberikan apresiasi kepada para pemenang. Untuk itu kita mengundang kepada yang terhormat Gloria Famiela selaku Wakil Ketua Bidang Kompetisi PBSI untuk naik ke atas panggung. Hari ini kita melihat Onyx, mereka tak gentar. Kehilangan satu game di awal membuat mereka semakin mengganas.
sang landak siap untuk mengangkat piala. Pasukan landak tak memberi ampun. Oleh karena itu, kita bisa melihat bahwa inilah yang akan mereka dapatkan. Kejayaan, kemenangan, dan juga pastinya hadiah yang begitu besar. Kita tahu Bunda luar biasa sekali, entah ini cincin keberapa atau medali keberapa yang mereka dapatkan. 7. Ini adalah suatu prestasi yang terus konsisten ditorehkan oleh Onyx yang lagi-lagi menjadi juara dari MPL Indonesia. Wuhu. Satu persatu player pun telah disematkan cincin. Kacing, babling. Ini bisa dibilang adalah cincin perdana Skylar bersama dengan Onyx. Namun kita melihat juga bahwa setiap playernya akan menunjukkan bahwa jari mereka telah disematkan cincin. Yang mana menandakan bahwa mereka lah sang juara. Jari jemari mereka lah yang membuat mereka bisa menjadi juara. Tentu saja perjuangan panjang dari tim Onyx. Dari regular season mereka sudah menunjukkan bahwa mereka begitu konsisten dengan winning streak yang hampir tidak terkalahkan. Dan hari ini Nice Pick 2 menjadi saksi prestasi yang baru kembali ditorehkan oleh tim Onyx. Golden Ring ditambah dengan medali disematkan kepada tiap playernya dan juga jajaran coaching staff. Kita tahu mereka adalah The Dream Team. Dan juga bukan hanya dari tiap playernya, namun the best coaching staff pun mereka kantongi di season ini. Apresiasi terbesar untuk tim manajemen coaching staff. Wow! Jarinya hampir penuh dari Coach Yep. Coach ya begitu luar biasa, aku dengan jari-jari yang luar biasa penuh dengan golden ring yang ia miliki. Iya, udah hitung-hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dipamerin, udah disiapkan. 6-6-nya telah dibawa. Kita berikan momen ini bersama dengan pastinya Ibu Gloria. Bu Gloria Pamela, kita akan mengabadikan momen ini terlebih dahulu. Boleh merapat Ibu? Baik, mungkin boleh berdiri di tengah. Ya, sebelah Coach Jeff, baik. Boleh kita abadikan momen ini, boleh lebih merapat. Baik, boleh lihat ke arah kamera dalam hitungan 3, 2, 1. Boleh dikasih tunjuk cincin-cincinnya dong ya. Wow, begitu penuh sang golden ring menyemati jari-jari para coaching staff maupun pemain dari tim Onyx. Medali dan cincin sudah mereka dapatkan. Selanjutnya tentu akan mereka nantikan juga. Selanjutnya kita akan mengundang Ibu Aribah Messi selaku MX Product Marketing Samsung Electronics Indonesia untuk juga turut memberikan hadiah dan apresiasi terbesar untuk tim Onyx sebagai juara dari MPL Indonesia Season 16. Koleksi dari tim Onyx bertambah. Bagaimana tidak? Dari season ke season mereka mendapatkan begitu banyak hadiah. Kali ini Samsung Galaxy S25 Ultra akan mereka dapatkan. Inilah hasil kerja keras yang begitu konsisten dan apresiasi diberikan oleh Samsung sebagai official turnamen smartphone yang senantiasa menemani kita sepanjang musim MPL Indonesia. Dari tiap player, dari coaching staff, dan mereka bergembira bersama. Dan ini kita akan berikan momen bersama kembali, di mana tim Onyx mereka pula mendapatkan Giant Jack juga ditambah dengan Samsung Galaxy S25 Ultra. Selanjutnya untuk pemberian Giant Check oleh Ibu Aribah Messi kepada pemenang kita, tim Onyx.
sebagai Raja Galaksi lagi dan lagi. Wow, Sonic merayakan kemenangannya, mengangkat bendera kuning dengan tinggi. Begitu bangga menjadi saksi tim kesayangan mereka kembali lagi dan lagi menorehkan prestasi yang akan menjadi perwakilan Indonesia di M7 World Championship. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari Ibu Gloria Pamela selaku Wakil Ketua Bidang Kompetisi PBSI. Kami persilahkan Ibu Gloria. Selamat malam. Mana pendukung Onyx? Kurang ya. Mana pendukung Onyx? Pendukung Alter Ego mana? Selamat malam semuanya. Salam e-sport. Jaya, jaya, jaya. Sekali lagi ya, kalau aku bilang salam e-sport, jaya, jaya, jaya. Gitu ya. Salam e-sport. Salam e-sport. Selamat malam semuanya. Saya selaku mewakili PB Esport Indonesia mengucapkan selamat congratulations all guys kepada Onyx Team. Tepuk tangan dulu guys. Luar biasa banget. Congrats juga. Dan untuk Alter Ego kita juga mengapresiasikan setingginya juga karena kalian sudah bertanding secara luar biasa tadi sampai pertandingan terakhir. Dan di sini saya mewakili PB Esport Indonesia mendukung penuh kepada dua tim yang akan mewakili Indonesia di ajang M7, M-Series, Onyx dan Alter Ego. Tepuk tangan dong guys. Semangat bertanding, tetap sportif guys. Dan buktikan kepada dunia kalau Indonesia bukan cuma jadi ajang tuan rumah doang, tetapi jadi layak untuk menjadi juara dan bawa pulang piala. Dan let show the world what Indonesia can do. Thank you. Salam e-sport. Thank you. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Gloria Pamela selaku Wakil Ketua Bidang Kompetisi PBSI. Dan selanjutnya Bude, momen yang juga dinanti-nantikan. Dakdikdukter, karena kita sudah mendapatkan pemenang, kita sudah tahu Raja Galaksi ada di tangan Onyx, tapi ada satu yang belum kita ketahui. Final MVP. Siapakah? Bukan Adi, bukan Coach W, bukan Kak Game juga ya. Dan langsung saja Bude, sepertinya sudah tidak sabar semua untuk menantikan dan inilah our final MVP. Final MVP jatuh kepada Kairi. Kami ucapkan selamat kepada Kairi sebagai final MVP dari EPL Indonesia Season 16. Membawa timnya dengan pertarungan yang begitu apik. Dan kami akan mengundang kembali Ibu Ariwah Messi, selaku MS Product Marketing Samsung Electronics Indonesia untuk menyerahkan MVP Trophy kepada Kairi, sang MVP dari EPL Indonesia Season 16. Wow. Satu momen yang mungkin tidak diduga-duga atau tidak terduga bagi para super fans maupun kita bisa melihat performa dari Kairi yang selalu tampil konsisten dengan pertarungannya begitu epic. Dan inilah dia penyerahan trofi pada final MVP kita. Melihat bagaimana dari Kairi pun memberikan dampak besar. Bukan Kumar ya, ini Kairi di sini. Kairi sebagai final MVP di season 16. Sonic, beri tepuk tangan. Dan juga pemberian trofi disertai dengan mock check. Dan tentunya Golden Thumb sebagai timpung apresiasi tertinggi kepada juara MVP, juara dari MPL Indonesia Season 16. Di final ini kita melihat Kairi memainkan begitu banyak hero. Kita bisa melihat bagaimana eloknya Kairi berdansa dengan hero-hero assassin yang dia miliki. Lancelot, Hayabusa, wow semua sudah dikerahkan. Dan
hari ini pun kita melihat bahwa banyak sekali yang telah diperbuat oleh tim Onyx untuk bisa mendapatkan kejayaan. Namun, inilah dia momen untuk Kairi sebagai final MVP. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hariba Messi selaku MS Product Marketing Samsung Electronics Indonesia. Dan juga pastinya kita ingin mendengarkan ya Bude sepatah dua patah kata dari final MVP kita. Begitu langsung saja Kairi. The stage is yours, kita ingin mendengarkan. Ya, Pak. Sepatah dua patah kata dari our final MVP. Ngomong. Iya dong. Yang pertama pasti mau apa ya? Puji Tuhan bisa dapat final MVP dan juara lagi sama teman-teman gue Onyx. Terus mau thank you juga sama staff Onyx, sama Coach Paddington, Fatur, Kanian, bos-bos kita, Justin Wijaya, dan semua staff Onyx. Sama Coach Chef. Dan apa lagi ya? Ya tunggu kita di M7 guys, tunggu kita di M7. Kita pasti lakuin yang terbaik buat Indonesia. Thank you. Kairi telah membuktikan diri dan di sini pasukan Landak. Mereka telah berjuang, namun kita juga pengen mendengarkan nih patah kata mungkin dari Skylar. Kemenangan pertama Skylar bersama dengan Onyx. Masuk ke dalam Onyx, Skylar kali ini mendapatkan kesempatan langsung bisa menjadi juara. Skylar, boleh sepatah dua patah kata untuk kemenangan ini. Gua, apa tadi Bude? Sepatah dua patah kata untuk kemenangan. Alhamdulillah bisa juara. Ya gue termotivasi karena ada yang bilang Mbappe keluar RRQ juara UCL. Dan gue bersama Coach Adi dan teman-teman gue yang selalu bantu sama gue lah di backstage. Thank you. Semuanya tentu merayakan, tapi Coach Adi, ini adalah momenmu Coach Adi. Best coaching staff di season ini, juara juga. Ya intinya mau bilang thank you aja buat manajemen Onyx yang karena masih percayain gua di Onyx. Ya intinya mau say thank you juga kepada anak-anak karena tanpa mereka juga gua nggak bisa sampai sejauh ini. Dan pastinya thank you juga buat coaching staff, cewek, game, Kainda sama Kogeri yang selalu bantu gua dalam coaching staff lah ibarat. Ya intinya banyak yang bilang mendapatkan piala MPL ini susah. Tapi ya alhamdulillah gue udah pernah angkat 6 kali. Jadi ya semoga ini jadi motivasi gue ke depannya untuk mendapatkan lebih piala internasional untuk Indonesia. Makasih. Wow, Coach Adi, banyak yang bilang MPL itu susah tapi 6 kali mengangkat trofi ini. Cewek, mungkin ada yang ingin disampaikan. Sebagai debut asisten coach dalam season kali ini. Yes. Sebenarnya kalau dari gua ya pastinya gua mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Sonic yang udah datang, keluarga gua juga di rumah yang pastinya sedang nonton di Medan, sama pacar gua juga yang kebetulan nggak bisa hadir di sini di Pontianak. Dan sebenarnya kalau buat jadi coach season ini ya gua lumayan terbantu banyak lah sama anak-anak di sini. Gua juga masih belajar. Dan semoga kita bisa improve terus. Dan buat coach Chef ya makasih juga kayak Adi game juga bimbing gua lah buat jadi coach. Semoga kita bisa improve di M7. Thank you. Dan pada akhirnya merekalah yang berhak untuk mengangkat trofi ini. Merekalah sang Raja Galaksi. Merekalah sang Raja Langit. Inilah dia. Sambutlah tim Onyx.
Raja Galaxy. Di atas langit ada... It's Onyx time. Season 16 masih menjadi season Onyx. Mereka benar-benar membuktikan diri. Namun kita akan menantikan bagaimana mereka akan melanjutkan perjalanan ini menuju M7, menuju juara. Karena kita ingin perjuangan mereka tidak usai di sini. Mereka masih harus membawa kembali pulang M-Series ke tanah air. Tentu saja perjuangan yang seharusnya menjadi double beban karena M7 kali ini Indonesia menjadi tuan rumahnya. Kita ingin M7 M-Series kembali ke tangan Indonesia. Onyx, perjalananmu masih panjang. M7 Series menantimu. Tiap kejayaan bisa kita rasakan. Sonic sedang merayakan kemenangan tim Onyx. Begitu ikonik, mereka benar-benar tim yang sangat menarik dan apik. 7 cincin di jari mereka menjadi tanda konsistensi dari setiap musim ke musimnya. Back to back winning dan inilah dia Onyx. Sekali lagi Bude mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dukungan super fans. Dari awal season ini dimulai dan bahkan kita melihat semua bersatu untuk menjadi satu suara mendukung Indonesia. Dan juga Bude ingin besar-besar terima kasih kepada semua sponsor dan partner. Acara ini begitu meriah tentunya karena dukungan seluruh pihak. MPL Indonesia Season 16 powered by Bunton, supported by PBSI, presented by Official Tournament Smartphone, Samsung Galaxy, Official e-wallet, GoPay, Official Coffee, Good Day. And our partner in eSport ada Simpati, Dunia Games, Games Max, Good Times. Our advertisers ada Kacang Sukro dan Yoritos. And our suppliers ada Head and Shoulders, UBS Gold, Killa Food, Royal Guard, Imaginary, dan Nice Pick 2. Tak terasa, kita akan meninggalkan panggung ini dengan kejayaan tim Onyx. Kemenangan Grand Final yang begitu ikonik. Dan di sini Bude Karawansana mengucapkan terima kasih. Bude akan pamit. Dan saya Alisa Natali pamit undur diri. Terima kasih banyak dukung terus tim kesayangan kalian dan tentunya di M7 Series World Championship yang ada di Indonesia. Yes, tentu saja untuk Onyx dan juga Alter Ego. Mereka akan berjuang untuk nama Indonesia. Dan kalau begitu saatnya kita menutup MPL Indonesia season ke-16 ini Bude. MPL Indonesia season 16, We OD!